Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya Siang, hari Bu. ini? Baik, Bu. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Sekarang kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak flora dan fauna di Indonesia itu terbagi dalam beberapa wilayah? Coba sebutkan. Saya, Bu. Flora dan fauna Iya, di Bu. Indonesia terbagi atas 3 wilayah. Eh, Pertama ada wilayah Asiatis yang di bagian barat, terus ada wilayah peralihan, terus ada wilayah Australis yang di bagian timur, Bu. Iya, benar jawabannya. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Coba perhatikan materi ini ya. Pertama itu kita akan mempelajari tentang pengertian flora. Menurut Blanes Modul Geografi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara sederhana, pengertian flora adalah tanaman dan secara umum pengertian flora itu diartikan sebagai semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Next. Selanjutnya, pengertian fauna. Pengertian fauna itu secara sederhana adalah hewan, sedangkan pengertian secara umumnya adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Next. Nah, kita akan mempelajari juga tentang persebaran flora di Indonesia. Indonesia terletak di antara dua kawasan persebaran fauna di dunia, yaitu kawasan oriental di bagian utara dan kawasan Australia di bagian selatan. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia memiliki sebagian kekayaan jenis hayati, Asia dan Australia. Jenis fauna di Indonesia sangat banyak, dan kehidupannya dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim daerahnya. Indonesia terletak di daerah tropis yang merupakan salah satu sarana migrasi satwa di belahan bumi utara dan selatan. Next. Nah, ini Indonesia bagian barat Asiatif. Jadi flora dan fauna Asiatis meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Flora dan fauna di wilayah ini memiliki karakteristik tersendiri. Flora dan fauna di peralihan. Zona peralihan bisa juga disebut dengan zona tengah wilayah, meliputi Indonesia bagian tengah, yakni Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nama peralihan di wilayah ini disebabkan tumbuhan dan hewannya merupakan peralihan antara flora dan fauna Asiatis dengan flora dan fauna Australia. Next, please. Nah, bagian C, flora dan fauna Australia. Zona Australia meliputi wilayah Indonesia bagian timur, Kepulauan Maluku dan Papua. Dan flora dan fauna contohnya seperti fauna mamalia terdiri dari kanguru, walabi, beruang, nokdia atau landa irian, oposum, layang atau pemanjat berkatung. Next. Nah, yang ketiga, flora dan fauna Australia. Kelompok flora dan fauna di daerah ini tersebar di Pulau Sulawesi Timur, Kepulauan Maluku, NTB, dan NTT. Contoh fauna, mamalia terdiri
anoa, babi, rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, terius, monyet sebah, kuda, sapi, banteng, reptil, dan lain-lain sebagainya. Dan terdiri atas biawak, komodo, kura-kura, buaya, ular, dan tertujuk atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Berbagai macam burung antara lain burung dewata, molea, mandar, raja udang, burung pemakan lembah, rongkang dan kakatua, nutri merpati dan angsa. Next, Bill. Udah ya. Nah, kalau sudah saya jelaskan, selanjutnya kita akan simak video berikut ini. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera, serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain.
Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek tin Suharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan pengerat atau rodensia dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, dan kayu merbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orang utan Sumatera dan orang utan Tapanuli. Selain di Sumatera, orang utan juga terdapat di Kalimantan, yaitu orang utan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Ya anak-anak, sekarang kalau udah simak video yang Ibu berikan, dari video yang kalian tonton, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke anak-anak, terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.